Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Wahyu Widayanti akan menyampaikan tugas modul 1.1A9 mengenai koneksi antar materi, pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya percaya bahwa murid itu hanyalah sekedar objek dalam pembelajaran. Jadi, guru dapat memperlakukan murid-murid tersebut sesuai dengan kehendak dan skenario dari guru tersebut. Jadi mereka hanya menerima apa yang kita berikan. Mereka hanya melakukan apa yang kita perintahkan. Apapun itu harus sesuai dengan skenario guru. Kemudian yang kedua adalah tabula rasa. Bahwa anak atau siswa itu adalah seperti selembar kertas kosong yang bebas kita coreti, bebas kita gambari sekehendak hati kita. Selanjutnya adalah teacher centered learning. Jadi sebelum saya mempelajari modul ini, saya selalu menerapkan hal tersebut. Pembelajaran berpusat pada guru. Jadi guru bertugas untuk mentransfer pengetahuan, ilmu kepada siswa. Siswa hanya menerima. Jadi guru yang lebih aktif daripada dibandingkan dengan siswa. Siswa lebih pasif dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, siswa diperlakukan sama. Semua dituntut untuk mencapai satu capaian yang sama. Kita patok dengan angka yang sama, yaitu KKM. Setelah saya mempelajari modul ini, saya berpikir kembali. Pemikiran yang tadinya saya yakini itu adalah salah. Siswa bukan diperlakukan sebagai objek, tetapi harus diperlakukan sebagai subjek dalam pembelajaran. Jadi mereka bukan diberitahu, tapi mereka dengan sendirinya mencari tahu. Penilaian dalam pembelajaran lebih menitik beratkan pada penilaian sumatif atau penilaian akhir dibandingkan dengan penilaian formatifnya. Siswa bukanlah kertas kosong. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, siswa itu bagaikan kertas yang sudah tertulis samar-samar. Jadi, peran guru atau orang tua adalah menebalkan apa yang menjadi potensi atau karakter baik mereka dan menghindarkan supaya mereka tidak menebal untuk yang karakter tidak baik. Pembelajaran haruslah student center atau berpusat pada peserta didik. Kita harus mengetahui kemampuan dan potensi mereka masing-masing. Karena itu, kita harus adil, bukan sama untuk memperlakukan mereka. Dalam penilaian pun, kita harus memperlakukan mereka secara adil. Adil bukan berarti sama, tetapi sesuai dengan potensi, sesuai dengan porsi kemampuan mereka dan karakter mereka. Pembelajaran harus lebih variatif sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu mempunyai kodrat yang mereka bawa dari lahir, berupa kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi, dalam mempelajari siswa, kita harus menyesuaikan kodrat-kodrat tersebut. Lalu, apa yang akan saya terapkan dalam kelas saya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik, baik dari segi kognitif maupun diagnostik non-kognitif. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan, karakter, dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Selanjutnya, saya harus menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk murid-murid. Tidak dapat dipungkiri, anak-anak membawa kodrat zamannya masing-masing. Jadi kita harus berubah, kita harus bergerak sesuai dengan zaman anak-anak yang kita hadapi. Pendidikan itu dinamis. Jadi kita harus senantiasa berubah mengikuti perkembangan zaman. Dan kita harus lebih variatif, inovatif dalam pembelajaran untuk menciptakan kelas yang menyenangkan dan menantang untuk murid-murid kita. Dalam pembelajaran dan penilaian, kita harus mengintegrasikan 3 hal, yaitu kognitif atau cipta, afektif atau rasa, dan psikomotor. Jadi penilaian itu tidak dapat terpisahkan.
Dalam menilai, kita hendaklah menitik beratkan pada penilaian formatif, bukan pada penilaian sumatifnya. Jadi kita lebih menekankan pada proses apa yang mereka jalani, bukan hasil akhirnya. Hal-hal itulah yang akan saya terapkan untuk mencapai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.